Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku dengan pembahasan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, kali ini aku tuh mau ngelanjutin pembahasan di kelanjutan dari beberapa video yang lalu yang aku upload, yaitu tentang studi kelayakan bisnis. Kalau kemarin itu terakhir, kalau nggak salah tentang kriteria investasi. Nah, sekarang aku mau lanjutin tentang sensitivitas dan switching value. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tuh sensitivitas itu apa, switching value itu apa. Sensitivitas itu sendiri, itu tuh, nah kalau sensitivitas itu tuh kita melihat apa ya, pengaruh dari perubahan yang terjadi. Misalnya itu perubahan itu bisa dari harga produk, jumlah produk ataupun harga input. Jadi sensitivitas ini kita bisa lihat akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi itu, apakah NPV-nya itu masih positif atau udah kurang dari nol. Karena kalau kurang dari nol tentunya bisnis itu udah nggak layak. Sedangkan kalau switching value itu kita melihat maksudnya kita mengukur perubahan maksimum dari perubahan-perubahan komponen inflow ataupun outflow. Jadi bedanya itu kalau sensitivitas itu udah diketahui penurunannya berapa. Misalnya penurunannya 30%. Jadi kita cari dampaknya apa. Sedangkan kalau switching value itu kita harus mencari perubahan maksimumnya berapa. Jadi kita cari persentase perubahan maksimumnya itu berapa, sehingga kalau lebih dari itu, sehingga kalau melihat persentase itu, maka bisnisnya itu nggak layak atau nggak bisa diteruskan. Biar nggak bingung, biar kita lanjut aja ke soal untuk lebih memahami. Nah, jadi di sini aku pakai cash flow yang di video sebelumnya. Aku pakai yang ini, datanya masih sama. Dan terus di sini itu misalnya kita akan menghitung sensitivitas penurunan jumlah produksi akibat musim kemarau. Nah, penurunan produksi itu yang dimaksud di sini adalah produk yang ini tuh kalau kalian yang ngikutin dari video sebelumnya, itu tuh produknya adalah lidah buaya. Nah, jadi aku tulis aja di sini penurunan 30%. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apa akibat dari penurunan ini terhadap bisnis ini. Misalnya terhadap NPV, IRR, net business ataupun yang lainnya. Nah, jadi caranya itu aku beri tanda di sini, ini merupakan perubahan akibat penurunan penjualan produk sebesar 30%. Nah, di sini karena mengalami penurunan sebesar 30%, berarti kan kita buat 100% dikurangin dengan penurunannya 30%, dikali dengan penjualan produk pada kondisi normal. Nah, aku ambil di yang sebelumnya, terus kita oke.
Oke. Nah, di sini tentunya karena terjadi penurunan penjualan produk sebesar 30%, tentunya kan mengakibatkan penurunan total inflow. Nah, di sini biar untuk memudahkan, aku kunci biar aku bisa langsung tarik ke samping. Nah, jadi seperti ini. Tentunya akan mengakibatkan total inflow yang menurun. Dan apa akibatnya pada NPV dan sebagainya? Nah, di sini ternyata dengan penurunan penjualan produk sebesar 30%, itu mengakibatkan NPV negatif. Nah, ini tuh negatif. Nah, bisa kita lihat di sini NPV-nya itu negatif. Nah, kalau di kriteria investasi, NPV negatif itu, maka bisnis itu dikatakan tidak layak. Bisa juga kita lihat dari IRR-nya. IRR-nya dikatakan layak kalau lebih dari diskon faktornya. Nah, di sini kurang. Terus untuk net BC dan gross BC itu harusnya lebih dari 1. Nah, di sini malah 0, sekian. Nah, berarti mengakibatkan kalau penurunan penjualan produk 30% itu bisnis jadi nggak layak dilanjutkan. Nah, solusinya mungkin bisa mengganti komoditas atau yang lainnya. Nah, ini sensitivitas. Selanjutnya untuk switching value, kalau tadi persentasenya diketahui, sekarang kita akan mencari persentasenya. Di sini kita masih pakai data yang sama dengan sebelumnya. Sini aku udah copy, aku pindahin ke sheet baru. Nah, jadi di sini misalnya contohnya itu dibuatkan analisis switching value untuk perubahan yang terjadi pada jumlah produksi. Jadi di sini tuh bisa nggak hanya jumlah produksi, bisa juga dibuatkan switching value untuk perubahan harga input atau ya harga input. Terus jadi tergantung dengan yang diminta. Kayak yang tadi sensitivitas juga di sini penurunan nggak selalu penurunan jumlah produksi, bisa aja penurunan harga ataupun kenaikan biaya produksi. Nah, sekarang kan mintanya perubahan jumlah produksi, berarti kita masih pakai yang ini. Nah, aku beri tanda ya. Nah, caranya gimana? Jadi di sini aku buat presentase penurunan jumlah produksi. Caranya itu kita akan mencoba-coba berapa persentasenya sampai menghasilkan NPV sama dengan 0. Karena kalau NPV udah sama dengan 0 itu kan batas maksimum penurunan jumlah produksi. Jadi kalau udah lebih dari persentase itu tentunya NPV-nya akan negatif dan bisnisnya enggak layak. Jadi caranya gimana? Awal-awal kita kan akan mencoba-coba. Misal di sini aku mau misalnya penurunan jumlah produksi sebesar 25%. Nah, sekali lagi ini dicoba-coba ya. Terus angkanya aku buat di kolom kayak gini biar nanti kalau diubah ini tuh langsung keubah semua gitu. Jadi di sini karena penurunan jumlah produksi berarti kan 100% dikurangin dengan ini perubahannya.
Terus kita jangan lupa ini kita kunci biar nggak, kalau kita tarik nggak ikut berubah, dikali dengan penjualan produk pada kondisi normal. Nah, aku pakai yang ini. Nah, sekarang kita lihat NPV-nya. NPV-nya di sini masih positif. Berarti kita harus naikin lagi persentase penurunannya sampai NPV-nya itu sama dengan 0. Di sini misal aku jadi 28. Nah, di sini aku ubah 28%, di sini masih positif. 1 juta. Aku coba tingkatin lagi jadi 29%. 29%. Dan hasilnya udah negatif, berarti persentase itu sekitar 28, sekian. Lalu kita buat 28, misalnya kita buat 28,5. 8,5 hasilnya negatif. Berarti karena negatif, berarti kita turunin lagi biar hasilnya 0. Kita turunin jadi 28,4. Dan di sini positif, berarti kita naikin lagi agar negatif. Agar NPV-nya 0. Kita coba naikin kan berarti 28,40. Kita coba 28,45. Dan ini tuh hasilnya komanya itu bisa panjang desimalnya karena kita akan mencari sampai NPV-nya sama dengan 0. Nah, di sini 28.561. Jadi kita naikin lagi. Dan caranya sih seperti itu sampai kita menemukan NPV sama dengan 0. Jadi di sini aku sebelumnya udah ngitung dan hasilnya itu cukup panjang, yaitu 28,4595097, dan itu caranya seperti yang aku katakan tadi, itu dicoba-coba sampai hasilnya NPV-nya sama dengan 0. Nah, kita coba buktiin 28,4595097. Nah, kita bisa lihat NPV. Nah, ternyata benar di sini NPV-nya 0 dan IRR-nya itu sama dengan diskon faktornya, sedangkan net BC dan gross BC-nya itu sama dengan 1. Persentase perubahan maksimum itu sebesar 8,45 sekian. Nah, berarti untuk jumlah produk itu nggak boleh perubahannya itu, penurunannya nggak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari ini, seperti yang kita coba tadi, jadi 29%, itu maka NPV-nya negatif dan bisnis sudah nggak layak dilanjutkan. Nah, mungkin cukup segitu aja tentang sensitivitas dan switching value. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang jelas dari apa yang telah aku sampaikan. Intinya sih semoga bermanfaat aja. Udah sih segitu aja. Makasih atas perhatiannya. Oh iya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya ya untuk terus mendukung channel YouTube aku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.